warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-2 mewakili kelompok 4. Saya Dirgal Fatih Rahman. Dan Rizky Prawira Akmal. Dan saya dari kelompok 6, Miko Ardiansyah. Saya Alvin Perdana. Kami di sini ingin mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 7 Binjai, yaitu Mem Leni, tentang mengenal wacana kesetaraan dalam demokrasi. Oke. Permisi Mem, kami dari kelas 11-2 ingin bertanya kepada Mem beberapa pertanyaan, boleh nggak? Oke, pertanyaan pertama Mem, apakah Anda pernah mengalami atau melihat ketidaksetaraan dalam masyarakat? Iya, saya pernah melihat. Pertanyaan kedua, Mem, bagaimana menurut Anda tentang hal tersebut? Kalau menurut saya, yang namanya perlakuan terhadap seseorang ya mengenai ketidaksetaraan itu adalah hal yang tidak baik. Kita adalah manusia ya, manusia ciptaan Tuhan, memiliki hak yang sama ya kan, memiliki hak yang sama. Terutama di negara Indonesia itu sangat dijamin ya, dijamin sekali secara hukum. Jadi oleh karena itu saya tidak setuju kalau ada terutama di kalangan saya pribadi ya, lingkungan saya pribadi, kalau itu terjadi. Tindakan saya adalah bahwa saya akan memberikan sedikit pemahaman kalau seandainya itu terjadi di sekitar saya, mengenai bahwa itu bukanlah perlakuan yang baik. Apa definisi keadilan menurut Anda? Kalau menurut saya itu keadilan itu banyak orang berpendapat, memang saya ambil sudut pandang orang lain dulu, bahwa keadilan itu terkadang orang memikirkannya adalah 50-50 gitu ya, 50% dibagi 2, 50. Tapi kalau menurut sudut pandang saya, keadilan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau seseorang membutuhkan, contohnya saya lihat dari kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari. Contohnya orang lain ini membutuhkan kebutuhan primer seperti beras, yang satu lagi memang dia kebutuhannya adalah transportasi. Jadi saya nggak bisa membandingkan bahwa ini tidak adil. Jadi definisi adil itu menurut saya itu adalah sesuai dengan kebutuhan daripada individu. Jadi seperti Mem bilang tadi bahwa keadilan itu bukan hanya 50-50, tapi setiap orang memiliki haknya untuk keadilan masing-masing. Yes, keadilan masing-masing itu harus sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mem, apa pentingnya kebebasan berekspresi atau mengungkapkan pendapat? Iya, kalau menurut saya kebebasan berekspresi itu hal yang luar biasa ya, karena banyak orang memiliki skill tapi dia tidak mampu mengekspresikan dirinya. Itu merupakan suatu talenta yang semua orang tidak miliki. Jadi kalau saya melihat orang-orang di sekitar saya mampu untuk menunjukkan ekspresi dalam hal yang positif yang bisa menguntungkan kalangan banyak atau orang luas, maka itu saya sangat mengapresiasi. Jadi saya sangat setuju bahwa dengan adanya artinya bagaimana ya, dengan adanya kepribadian yang memiliki skill mampu berekspresi, kita harus mendukung. Nah, selain kita dukung, kita juga harus memberikan hidup supaya setiap skill atau kemampuan yang dia miliki itu bisa dia lebih kembangkan lagi gitu. Dan dia menjadi berkat atau contoh teladan bagi orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang sekitarnya melihat dia bisa terkontaminasi ke hal-hal yang baik, menjadi mampu berekspresi gitu, sama seperti dia. Oke, pertanyaan terakhir, Mem, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Kalau saya menyikapinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, orang-orang yang memiliki kreativitas dan mampu berekspresi atas skill yang dia miliki, saya rasa kita harus kasih reward. Saya bangga, dan kalau menurut saya harus benar-benar kita apresiasi lah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita beri apresiasi supaya dia pun bisa menggali lagi kemampuan yang dia miliki. Menurut saya seperti itu. Ini Mem, yang terakhir. Apakah Anda pernah mengalami tantangan dalam mengekspresikan pendapat? Kalau mendapatkan tantangan itu wajar ya, pasti ada, setiap orang pasti, karena kita kan hidup dengan karakter atau orang yang berbeda, sifat, karakter, semuanya berbeda lah, cara pandang, sudut pandang, cara berpikir itu pasti berbeda-beda. Jadi tantangan itu pasti ada ya. Jadi kalau saya pribadi ditanya apa kira-kira solusi untuk menghadapi tantangan itu, maka saya bilang itu kembali kepada diri masing-masing. Tantangan
itu yang paling berat itu sebenarnya adalah dari diri sendiri. Jadi kalau kita mampu mengendalikan tantangan yang kita hadapi dalam pikiran kita, dalam diri kita, saya rasa tantangan dari luar pasti akan mudah. Jadi setiap orang itu punya teknik atau cara yang berbeda-beda untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin mengekspresikan apa yang ingin kita ekspresikan. Oh, berarti menurut Mem salah satu cara untuk memecahkan masalah itu adalah berdamai dengan masalah itu sendiri. Yes, berdamai dengan masalah itu dan mencoba untuk menerima masukan-masukan orang lain supaya kita bisa semakin baik. Oke. Terima kasih Mem. Itu saja pertanyaan dari